Rumah itu berdiri tenang di tengah jalan yang ramai di Bandung. Seolah tidak pernah mengganggu siapapun, dindingnya tinggi, kat putihnya mulai kusam dimakan waktu, dan di bagian depan, sebuah gerbang besi yang sudah berkarat berdiri kokoh menutup pandangan orang ke dalam. Banyak orang menyebutnya dengan satu nama sederhana, Rumah Kentang. Orang-orang yang tinggal di sekitar rumah itu sudah terbiasa dengan kisah menyeramkan yang mengelilinginya. Setiap malam Jumat, mereka mencium bau kentang rebus yang tajam menusuk hidung, seolah ada seseorang yang sedang memasak, padahal rumah itu kosong. Tidak ada satupun penghuni sejak insiden mengerikan bertahun-tahun lalu, satu tragedi yang hingga kini masih dibisikkan dari mulut ke mulut. Cerita bermula ketika sebuah keluarga Belanda yang kaya menetap di sana pada masa penjajahan. Mereka memiliki beberapa anak dan seorang pengasuh yang setia. Suatu malam yang dingin, anak bungsu mereka hilang. Ia ditemukan keesokan harinya, sudah tidak bernyawa, di dalam kuali besar di dapur belakang. Tubuhnya gosong dengan aroma kentang yang masih mengepul dari air rebusan yang belum sepenuhnya menguap. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Tapi sejak saat itu, bau kentang rebus menjadi ciri khas rumah tersebut. Setiap yang mencoba tinggal di dalamnya akan mengalami hal serupa. Aroma menyengat, suara tangisan anak kecil, dan ketukan di dapur pada tengah malam. Para penyewa datang dan pergi, tidak ada yang betah lebih dari 1 minggu. 15 tahun kemudian, sebuah keluarga baru datang dari Jakarta. Ayah bernama Reza, ibunya Nina, dan anak perempuan mereka, Kayla, yang baru berusia 8 tahun. Mereka membeli rumah itu karena harganya yang sangat murah, bahkan terlalu murah untuk ukuran rumah sebesar itu di pusat kota Bandung. Kenapa rumah sebesar ini bisa murah banget? Tanya Nina waktu itu. Curiga, aku udah cek legalitasnya. Surat-surat aman, mungkin pemiliknya buru-buru jual, jawab Reza sambil membuka gerbang rumah itu. Untuk pertama kalinya, ketika mereka masuk, suasana di dalam langsung terasa berbeda. Udara di ruang tamu lebih dingin dari luar, meski jendela-jendelanya besar dan membiarkan cahaya matahari masuk. Lantai marmer putih masih utuh, dan dapur di belakang terlihat bersih. Terlalu bersih. Kaya langsung berlari ke kamar atas, tertawa ceria seperti anak kecil yang belum tahu apa-apa. Nina masih menatap dapur. Di sana, di sudut, ia melihat sebuah kuali besar dari tembaga, menghitam dan tampak tua. Anehnya, kuali itu tidak ada dalam foto-foto rumah saat mereka pertama kali melihat iklannya. Mungkin peninggalan, gumam Nina sambil menoleh ke Reza, tapi di sudut matanya, ia sempat melihat sesuatu bergerak cepat dari arah dapur, seperti bayangan kecil yang berlari. Malam pertama mereka tinggal di rumah itu terasa tenang, terlalu tenang. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin malam, hanya diam. Tepat pukul 2:11 dini hari, Nina terbangun. Ia mencium sesuatu, aroma kentang rebus. Ia bangun pelan, menuruni tangga tanpa membangunkan Reza. Aroma itu makin kuat ketika ia mendekati dapur. Langkahnya ragu, lampu dapur menyala. Padahal ia yakin sudah mematikannya sebelum tidur. Di meja, panci besar berisi air masih menguap, seolah baru saja selesai dipakai, dan ia mendengar suara lirik, seperti anak kecil menangis. Tangannya gemetar. Ia mendekati pintu belakang dapur yang tertutup. Tangisan itu berasal dari balik pintu. Pelan-pelan, ia buka pintunya, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya taman belakang yang gelap dan sunyi. Nina mematikan kompor dan kembali ke atas, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia melewati cermin yang tergantung di dinding ruang makan, ia melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di balik punggungnya, padahal tak ada siapapun di sana. Esok paginya, Nina menceritakan semuanya kepada Reza. Kita baru pindah, jangan langsung berpikir yang aneh-aneh, kata Reza sambil tertawa, mencoba menenangkan. Tapi bahkan ia pun merasakan sesuatu yang janggal saat lewat dapur pagi itu, seperti ada mata yang mengawasi dari dalam kuali. Hari-hari berlalu dengan keanehan yang terus bertambah. Kayla mulai bicara sendiri di kamarnya. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Aku lagi ngobrol sama temanku. Namanya Adi." Nina mencoba tidak panik. Tapi malam berikutnya, suara tangisan terdengar lagi lebih keras. Kali ini, bukan hanya Nina yang mendengarnya. Reza juga bangun. Mereka berdua menuju dapur dan mendapati kuali itu kembali terisi air dengan kentang mengapung di atasnya. Siapa yang memasak? Reza memutuskan membuang kuali itu esok pagi. Tapi sebelum ia sempat menyentuhnya, Kayla sudah berdiri di depan dapur, menatap panci itu dengan mata kosong. "Aku yang masak.
"Ayah, biar adik bisa makan." Dan dari dalam dapur, terdengar suara lain, suara anak kecil yang berkata lirih, "Aku belum matang." Kalimat itu menggantung di udara, bergema seperti bisikan yang datang dari dasar kuali. Reza mundur selangkah, tanpa sadar. Nina langsung memeluk Kayla, yang masih berdiri di depan dapur dengan tatapan kosong. "Kayla, kamu ngomong sama siapa tadi?" tanya Nina dengan suara gemetar. Kayla hanya menggeleng pelak, lalu tiba-tiba tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum anak kecil yang polos. Ada sesuatu yang aneh di baliknya, sesuatu yang bukan Kayla. Hari itu, Reza tetap membuang kuali tua. Keluar rumah, ia mengangkatnya ke halaman depan dan meletakkannya di dekat gerbang. Anehnya, waktu ia menaruh kuali itu, ia merasa seperti sedang diawasi. Bahkan udara sekitar kuali terasa lebih panas daripada biasanya. Meskipun pagi itu, Bandung cukup sejuk, malam harinya, keadaan menjadi lebih parah. Pukul 2 lewat sedikit, bau kentang rebus muncul lagi. Kali ini, jauh lebih kuat. Nina yang sedang mencoba tidur tiba-tiba merasa pusing, dan dari jendela kamar, ia melihat asap tipis mengepul dari arah taman depan. Ia membangunkan Reza, mereka berdua turun bersama, dan saat membuka pintu depan, kuali itu sudah kembali berada di dalam dapur. Bersih, kosong, dan panas, seolah baru saja digunakan. "Siapa yang bawa ini masuk?" teriak Reza panik. Tak ada jawaban. Semua pintu dikunci dari dalam. Tak ada jejak kaki, tapi suara itu terdengar lagi. Tangisan anak kecil, seperti merengek di tengah malam. Mereka memutuskan menginap di hotel malam itu. Esok paginya, mereka kembali dengan seorang teman Reza, seorang dosen sejarah dari ITB, bernama Pak Rudi. Ia dikenal menyimpan banyak cerita urban legend dan sejarah bangunan tua di Bandung. Mendengar kisah mereka, Pak Rudi hanya mengangguk pelan. "Saya tahu rumah ini, dulunya milik keluarga Van Denberg. Ada anak kecil yang meninggal, katanya tercebur ke kuali waktu si pembantu sedang merebus kentang. Ada juga yang bilang dia sengaja dimasukkan, karena si pembantu kesurupan. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi sejak saat itu, semua yang tinggal di sini selalu diganggu. Jadi benar ini rumah kentang yang terkenal itu?" Reza menelan ludah. "Pak Rudi," tersenyum pahit, "itu bukan hanya cerita. Saya kenal 2 orang yang pernah tinggal di sini, dan keduanya tidak bisa menceritakan ulang apa yang mereka alami." Nina mulai mencatat semua kejadian dalam sebuah buku harian. Ia percaya, semakin mereka mencoba mengabaikan, gangguan akan makin menjadi. Di sisi lain, Kayla makin sering berbicara sendiri. Kadang ia duduk lama di dekat dapur. Kadang ia melukis gambar anak kecil dengan wajah kabur dan tubuh hangus. "Adik suka main di sini," kata Kayla sambil menunjuk kursi kosong di dekat meja makan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Kayla menghilang. Nina menemukannya di halaman belakang, duduk memeluk lutut dengan tubuh menggigil. Ia menangis, matanya merah, dan terus menggumam, "Adik marah, adik marah. Karena aku buang kualinya." Reza memutuskan untuk mencari pertolongan spiritual. Ia menghubungi seorang ustaz yang dikenal bisa membantu membersihkan rumah dari gangguan gaib. Ustadz itu datang malam harinya, dan setelah memeriksa rumah, ia terlihat pucat. Ini bukan hanya arwah penasaran, tapi ada energi lama yang tertanam di sini. Seperti kutukan, ada ritual yang gagal. Anak itu bukan hanya mati di sini, ia seperti masih diulang-ulang kematiannya. Reza dan Nina saling berpandangan. Apa maksudnya? Ustadz itu menatap kuali yang kini sudah diam di dapur. Selama kuali itu masih ada, siklusnya akan terus terulang. Tangisannya, aromanya, kematiannya, semuanya akan kembali setiap malam. Dan saat ustaz itu hendak mulai membaca doa-doa pembersih, tiba-tiba lampu mati, ruangan gelap gulita. Hanya ada bau kentang rebus yang menguar makin tajam. Lalu dari dalam kegelapan, suara anak kecil kembali terdengar. "Aku belum matang, kalian belum boleh pergi." Suara itu menggema di seluruh rumah seperti datang dari perut bumi. Seketika lampu menyala kembali dengan sendirinya, tapi bukan seperti biasa. Lampu-lampu itu berkedip cepat, disusul percikan api kecil dari fitting tua di langit-langit ruang. Makan suhu udara berubah drastis, menjadi panas menyengat seolah mereka berada di dalam oven. Kompor di dapur menyala sendiri, bukan hanya satu, melainkan semua tungku. Api membesar, meliuk seperti lidah merah yang menari liar. Kayla menjerit, memeluk ibunya erat. Ustaz itu tetap berdiri tegak, melanjutkan bacaannya, tapi suaranya tertahan oleh suara mendesis dari arah kuali. Reza bergegas ke dapur untuk mematikan kompor.
Namun begitu tangannya menyentuh knob, ia tersentak seperti ada arus listrik yang menjalar ke tubuhnya. Tepat saat itu, sesuatu keluar dari dalam kuali. Bukan manusia, bukan hantu biasa, tapi sesosok tubuh kecil, hitam legam seperti arang terbakar, dengan kepala yang tidak utuh. Ia merangkak perlahan di lantai dapur, meninggalkan jejak basah seperti cairan rebusan. Kentang yang sudah busuk, sosok itu menangis. Tangisan lirih yang perlahan berubah menjadi erangan panjang. "Adik, mau main? Adik, masih lapar?" Ustadz itu menyuruh Nina membawa Kayla keluar rumah. Tapi sebelum mereka sempat keluar, pintu depan tertutup dengan keras seperti dihantam dari luar. Ustadz itu kembali membaca ayat-ayat suci. Suaranya kini keras dan penuh tekanan, tapi sosok hangus itu terus mendekat. Suara air mendidih terdengar dari dalam kuali, dan aroma kentang berubah menjadi bau daging terbakar yang menyengat. "Reza, pegang anakmu. Jangan biarkan dia mendekat ke dapur," teriak Ustadz itu. Namun Kayla sudah lebih dulu melangkah maju, matanya kosong, tubuhnya kaku seperti digerakkan oleh sesuatu. Ia berjalan pelan ke arah sosok hangus itu, lalu duduk di lantai, berhadapan dengannya. Mereka berdua saling menatap, dan tersenyum. "Ini adik, Kayla sudah janji mau temani adik di sini," ucap Kayla pelan. Nina menjerit dan menarik Kayla menjauh. Sementara Ustadz itu mengayunkan sapu lidi yang diberi doa ke arah sosok hangus itu. Sesosok itu memekik, lalu menghilang. Seketika dalam kabut tebal yang keluar dari dalam kuali. Malam itu, Ustadz menyuruh mereka tidur di luar rumah. Ia menyuruh Reza menutup rapat semua akses ke dapur dan meletakkan garam serta dua-dua khusus di sekeliling kuali. Tapi sebelum mereka benar-benar pergi, Reza memberanikan diri bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Ustadz itu terdiam lama, lalu ia berkata, "Arwah anak kecil itu bukan hanya korban, dia pernah dijadikan tumbal. Ada semacam ritual kuno yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga zaman kolonial. Mereka percaya bisa membuat rumah itu makmur selamanya, dengan pengorbanan darah murni. Tapi karena ritualnya tidak selesai, arwah anak itu terperangkap di dalam kuali. Pagi harinya, mereka kembali ke rumah untuk mengemasi barang, namun begitu pintu depan dibuka, kuali itu tidak lagi ada di dapur. Reza mencarinya ke halaman, ke gudang belakang, dan akhirnya menemukannya di lantai atas, tepat di tengah kamar tidur Kayla. Kuali itu bersih, kosong, tapi mengilap seperti baru. Kayla, yang seharusnya masih di mobil, entah bagaimana sudah berada di sana berdiri, di samping kuali, menatap kosong ke dalamnya. "Ayam, adik mau masuk lagi, supaya matang." Dan sebelum Reza bisa beraksi, Kayla perlahan mengangkat kakinya, hendak memanjat ke dalam kuali. Reza segera melompat dan memeluk Kayla dari belakang tubuh anak itu, dingin seperti es, kontras dengan kuali yang masih hangat meski tidak lagi menyala. Kayla menangis, bukan seperti anak kecil biasa, tapi seperti suara dua orang bertumpuk. Satu tangisan polos, satu lagi penuh amarah dan kecewa. "Ayah, adik belum matang, dia marah karena aku keluar duluan," gumam Kayla. Nina bergegas masuk, memeluk Kayla erat-erat. "Kita akan bantu adik, nak, tapi kamu tidak boleh ikut masuk ke sana, tidak boleh." Hari itu mereka memutuskan membawa Kayla ke rumah Pak Rudi, dosen sejarah yang sebelumnya memberi informasi soal masa lalu rumah itu. Di ruang tamunya yang dipenuhi buku dan lukisan tua, Pak Rudi mendengarkan cerita mereka dengan raut semakin tegang. "Ada satu hal yang belum saya ceritakan," katanya akhirnya. "Dulu, setelah anak itu meninggal, pembantunya yang melakukan ritual tidak ditangkap, tapi dia membakar dirinya sendiri di halaman belakang, persis di bawah pohon yang sekarang kalian potong minggu lalu." Reza dan Nina saling berpandangan. Mereka baru sadar itulah pohon besar yang mereka tebang, karena dianggap merusak atap belakang rumah. Sejak saat itulah, gangguan mulai meningkat. "Ritual itu belum selesai," lanjut Pak Rudi. "Tubuh si anak belum matang menurut kepercayaan lama, jadi arwahnya masih kembali menagih penyelesaian." "Penyelesaian seperti apa?" tanya Reza. Pak Rudi ragu-ragu. "Saya tidak tahu pasti, tapi kalau kalian mau mencoba mengakhiri semua ini, ada satu cara. Bawa kuali itu ke tempat asalnya, tungku batu di bawah rumah, tempat pertama kali ritual dilakukan. Tapi hati-hati, karena saat kalian memindahkan kuali itu, arwahnya akan tahu, dan ia akan mencoba menghentikan kalian." Malam itu juga, mereka kembali ke rumah Gustas, dipanggil lagi untuk mendampingi mereka. Dengan alat-alat sederhana, mereka membuka penutup lantai kayu tua di bawah dapur.
Dan memang benar, di sana ada ruang sempit yang dipenuhi abu dan batu bata hitam, bekas tungku tua yang tertutup debu. Mereka mengangkat kuali dengan sangat hati-hati, dan segera setelah itu, angin berhembus kencang dari dalam rumah, meski semua jendela tertutup. Kayla menjerit, tubuhnya kejang-kejang seperti menahan sesuatu yang masuk ke dalam dirinya cepat. Letakkan kuali di dalam tungku, seru Ustaz Reza dan Nina menuruni tangga sempit ke ruang bawah dapur dan menaruh kuali itu tepat di atas batu hitam. Seketika, suara tangisan anak kecil terdengar makin keras, tapi bukan lagi hanya dari dapur. Suara itu terdengar dari seluruh penjuru rumah. Dinding bergetar, lampu pecah satu persatu, dan aroma kentang rebus berubah menjadi bau hangus tajam yang menusuk hidung. Kayla di atas memekik, dia datang. Adik datang dari dalam api. Dan benar saja, dari arah tungku muncul api berwarna biru, menyala pelan, lalu membesar, membentuk siluet tubuh mungil yang perlahan-lahan menjadi sosok nyata. Anak itu kini utuh, wajahnya masih kabur. Tapi kali ini ia tidak menangis, ia menatap Reza dan Nina, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, katanya pelan. Akhirnya, aku bisa matang. Api padam seketika, bau menghilang, dan rumah kembali hening. Ustaz duduk terdiam, keringat membasahi seluruh wajahnya. Ritual selesai. Beberapa hari setelahnya, Kayla kembali ceria seperti biasa. Ia tidak lagi menggambar sosok anak hangus, tidak lagi menangis tengah malam. Rumah itu pun terasa berbeda, lebih tenang, lebih manusiawi. Namun satu malam, ketika Reza sedang menutup jendela, ia mendengar sesuatu dari arah dapur. Bukan tangisan, bukan suara langkah, hanya satu kalimat, sangat pelan. Tapi, bagaimana dengan ibu yang masih di dalam? Kalimat itu pelan, hampir tak terdengar. Tapi Reza yakin suara itu nyata berbisik dari arah dapur, dari balik tungku tempat kuali terakhir diletakkan. Semula ia mengira semuanya sudah selesai. Kayla pulih, rumah tenang, gangguan hilang. Tapi, malam itu, suasana rumah kembali berubah. Lampu yang tadinya stabil kini meredup sendiri, suara kayu lantai berderit, dan bau kentang rebus kembali samar-samar menguar dari bawah tanah. Ustaz yang mereka hubungi kembali datang. Tapi kali ini, wajahnya lebih serius, dan tidak langsung masuk. Saya tahu ini terdengar gila, katanya, tapi anak itu tidak sendirian. Arwah ibunya belum pernah disebut, dan mungkin selama ini, ia menunggu. Nina menggenggam tangan Reza, cemas tunggu untuk apa? Ustaz menatap dalam-dalam ke arah lantai rumah, tunggu dijemput, atau menjemput sendiri. Malam itu, Kayla kembali menggambar, tapi kali ini bukan sosok anak hangus, melainkan wanita tua berpakaian pembantu zaman kolonial, berdiri di dapur, memegang centong besar di belakangnya. Kayla menggambar kompor dan kuali, tapi kualinya dua, satu buat adik, satu buat ibu, kata Kayla sambil tersenyum. Reza langsung mengangkat gambar itu dan memperlihatkannya ke Ustaz. Wajah Ustaz mengeras. Kita harus menyelesaikan ini malam ini juga. Jika tidak, bisa jadi rumah ini akan mengambil sesuatu dari kalian. Lagi, mereka kembali membuka lantai dapur. Tapi kali ini, selain tungku pertama, ada bekas ruang kecil yang dulunya mungkin digunakan sebagai tempat menyimpan kayu bakar. Di dindingnya ada bekas arang membentuk siluet manusia, seolah seseorang pernah terbakar berdiri di sana. Dan di tengah ruang itu, berdiri sebuah kuali tua yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dingin kusam, tapi seperti baru saja dipakai. Ustaz memeriksa sekelilingnya. Inilah milik si ibu, ia tidak pernah keluar. Ia membakar dirinya bersama harapan agar ritualnya abadi. Tiba-tiba api menyala sendiri dari dalam kuali tua itu. Asap hitam pekat melingkar di udara, membentuk wajah wanita tua yang sama dengan yang digambar Kayla. Ia menatap mereka semua, tapi matanya hanya tertuju pada Nina. Anakmu, anakku, kau ambil dia dariku, bisiknya. Nina mundur ketakutan. Tapi sebelum Reza atau Ustaz bisa bertindak, api dari kuali melonjak ke arah Nina. Dalam sekejap, tubuhnya terangkat ke udara, melayang tepat di atas api, seperti hendak dikorbankan. Kayla berteriak. Reza memeluk tubuh Nina yang terbakar ringan, mencoba menariknya kembali. Ustaz membaca doa keras-keras, sementara api melawan, berputar seperti topan dalam ruang bawah tanah yang sempit. Tapi lalu, sesuatu terjadi. Kayla menunduk dan berdoa sendiri. Suaranya kecil, tapi tulus. Adik, ibu, jangan ambil mama, aku sudah di sini. Aku temani kalian,
Dan saat itu, juga semua api padam, asap menghilang, wajah wanita tua itu lenyap, menyisakan kuali kosong yang dingin dan retak. Lalu, retakan itu pecah, dan kuali hancur menjadi abu. Kayla pingsan, tapi tubuh Nina selamat. Luka bakarnya ringan, dan untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar sunyi. Seminggu kemudian, keluarga kecil itu meninggalkan rumah kentang. Mereka tak menjualnya, hanya menutup rapat dan membiarkannya kosong. Sebelum pergi, Reza menulis satu kalimat dengan cat merah di dinding dapur. Rumah ini sudah selesai, tapi jangan bangunkan lagi apa yang telah dimatangkan. Namun, beberapa tahun kemudian, rumah itu dibeli oleh orang lain, dan satu malam, tetangga sekitar kembali mencium aroma kentang rebus dari balik pagar.